Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sekarang kita akan belajar PAI kembali, belajar agama ya. Sudah siap belajarnya? Sudah siap ya? Kalian semua harus sudah siap. Pakaiannya dirapihkan, bukunya disiapkan ya. Pakai pakaian sekolah atau pakai pakaian muslim boleh ya. Untuk perempuan silakan gunakan kerudungnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Baik, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca doa sebelum belajarnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca Rabbi shrah li sadrinya. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang surat Al-Kafirun? Ya, kita review, kita mengulang ya surat Al-Kafirunnya ya. Siap, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang belum punya buku, nanti Pak Andri fotokan ya materinya. Sementara untuk yang sudah punya, silakan dibuka dan disimak surat Al-Kafirun yang minggu lalu ya, atau yang sudah ada tulisannya boleh dibuka. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat ya, diingat. Surat Al-Kafirun terdapat dalam Al-Qur'an yaitu urutan keberapa? Ke-109 ya di dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan golongan surat Makiyah. Nah, apa yang kandungan yang terisi di dalam surat Al-Kafirun? Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy itu untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka punya harapan untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah, tapi dakwahnya Rasulullah tidak bisa dihentikan. Selanjutnya apalagi surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya orang-orang kafir ya di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslim pun sama beribadah demikian dengan tata caranya sendiri ya. Itu isi yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Baik, sekarang kita yang udah punya buku silahkan dibuka halaman 13. Sekarang pembelajaran 2 tentang bumi berhenti berputar ya. Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah. Nanti Pak Andri jelaskan. Silakan dibuka di halaman 16 bagi yang sudah punya buku. Untuk yang belum, silakan bisa dilihat surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah di Al-Qur'an. Baik, yuk
Kita sudah? Kalau sudah, dilihat, disimak, kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu. Ulangi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu adalah surat Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kita baca bersama-sama artinya. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Ayat kedua, mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Yang ketiga, wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti buruh yang dihambur-hambur. Nah, ya, kelak alam semesta ini, bumi ini akan kiamat, ya, akan hancur. Apa sih Pak hari kiamat itu? Yaitu hari akhir, ya, dimana semua manusia seperti laron yang berterbangan, ya, dan gunung-gunung seperti buru-buru yang berhamburan. Gunung-gunung tuh nanti akan berterbangan, manusia seperti laron, ya, yang berhamburan, karena kullu nafsin ja'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Tapi kiamat di sini terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Sementara kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa kiamat kecil? Contoh, kiamat kecil adalah yang pertama, adanya misalkan, mohon maaf, ada musibah kebanjiran. Terus ada apa lagi? Ada gempa bumi, ya. Terus apalagi Pak? Kalau meninggal, diri kita sendiri meninggal, itu kiamat juga. Tapi kiamat kecil, hanya untuk sendiri, tidak menyeluruh. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, semua alam semesta ini akan hancur, ya. Apalagi Pak? Tsunami, itu sudah termasuk kiamat kecil. Walaupun yang meninggal banyak, tapi masih ada yang tersisa. Alam semesta ini masih ada matahari, ya. Kalau sudah kiamat, itu tidak akan ada lagi matahari, tidak akan pernah, manusia tidak akan pernah melihat matahari kembali. Terus sementara kiamat kubro itu kiamat yang menyeluruh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang langit dan bumi. Wallahu allazi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Telah aku ciptakan langit, bumi, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, alam semesta ini, itu adalah Allah ciptakan. Begitupun yang ada di bumi, contoh misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Nanti ketika kiamat kubro, kiamat besar, semuanya akan mati. Semua planet akan bertabrakan,
ya. Terus meteor semua akan meledak. Lanjutin. Ayat ke-6. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, nah, sebaik kebaikannya, dijelas ayat ke-7, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, dia akan senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan apapun orang yang ringan timbangannya, kebalikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa amma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, setelah bumi ini hancur hari kiamat, maka semua manusia akan meninggal dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa, Pak? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini akan Allah minta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, ayo kita berbenah diri, ya, dalam apa, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai perkataan, lisannya dijaga, jangan berbicara sembarangan. Khawatir ada orang yang tersinggung, ada yang sakit hati, ataupun berbohong nih lisan, jangan sampai. Yang kedua adalah tubuh kita ini titipan dari Allah, maka harus berpenampilan dan perilakulah yang baik. Untuk perempuan, Pak Andri ingatkan, pakai kerudungnya, dipakai kerudungnya yang rapi, ya, rambutnya sampai kelihatan. Begitupun laki-laki, dijaga tubuhnya, ya, jangan sampai nanti lihat orang yang senang ditato malah kita ikutan ditato. Nauzubillah, ini jalik. Jangan. Berpenampilan, berpakaian yang rapi, ya, sholatnya yang rajin, karena nanti ini amal kebajikan kita akan ditimbang. Kurang lebih kita akan berjalan terus di perjalanan padang mahsyar itu 7.000 tahun. Bagaimana, Pak, naik 1.000 tahun ditanya tentang sholat, sementara mungkin pernah mendengar, ya, di atasnya apa katanya, matahari 1 jengkal, di bawahnya timah panas, di belakang kita api. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Tapi insya Allah ketika kita punya amalan-amalan baik, selama kita hidup di muka bumi ini, di alam dunia ini, kitanya baik, lisannya dijaga, tidak berbicara sembarangan, anggota tubuhnya dijaga, perilakunya, kehidupannya soleh, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Nah, mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus dijelaskan di sini, adapun orang yang berat timbangannya, nah nanti ditimbang amalnya. Contoh Pak Andri berat ke kanan atau berat ke kiri. Kalau Pak Andri beratnya ke kanan, maka Pak Andri masuk ke surga. Kalau timbangannya ada orang misalkan yang beratnya ke kiri, ngek, maka dia ke neraka. Begitu pula orang yang amal kebaikannya banyak, keburukannya banyak, bingung nih, malaikat menimbang nih, ya. Jadi mana ke surga apa ke neraka? Tapi insya Allah kalau kalian ternyata di amalan baiknya itu baik, dia selalu soleh, hormat kepada kedua orang tuanya, hormat patuh perintah orang tuanya, hormat ke guru, insya Allah maka akan berat ke surga, maka Allah selamatkan untuk masuk ke surga, ya. Bagaimana dengan orang yang timbangannya lebih berat ke kiri, misal ketika ditimbang ditanya tentang sholat, suka sholat gak? Tidak pernah, padahal badannya sehat. Ditanya lagi, kamu suka zakat? Padahal dia orang kaya, dia tidak pernah zakat, ya. Suka berinfak? Tidak. Wah, masa mudanya baik atau enggak? Galak ke orang, mulutnya tidak bisa dijaga, dia ke kiri, maka akan Allah masukkan ke neraka hawiyah. Nah, itu terdapat di ayat ke-9. Fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya ke mana? Ke neraka hawiyah. Oleh karena itu ayo
kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, harus baik kepada orang tua, kepada guru, hormat dan patuh kayak kepada orang tua, ayah ibunya, dibantu ya. Ngajinya yang rajin, sholatnya yang rajin, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Terus apa sih neraka hawiyah itu? Dijawab di ayat ke-11, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nauzubillahi min dzalik. Kita itu asalnya dari surga. Kullu mauludin yulidu alal fitrah. Sesungguhnya bayi yang lahir ke alam bumi ini semuanya dalam keadaan suci. Kita pun selaku umat muslim yang dilahirkan di keluarga muslim, kita suci nih. Makanya jangan sampai kesucian ini hilang, malah jadi kotor. Nauzubillahi min dzalik. Contoh misal, ketika kita pakai baju yang bersih, pasti kita ngambilnya dari mana ini? Dari lemari. Ketika pakaian ini sudah selesai dipakai, berarti kotor. Apa bisa pakaian kotor langsung masuk ke lemari? Otomatis tidak mungkin, harus diapa dulu Pak? Pasti dicuci dulu. Kalau ada nodanya pasti direndam dulu. Kalau ada kotorannya pasti dikucek Pak, masukin ke mesin cuci dulu. Kalau pakai mesin cuci tidak bisa, dikucek lagi. Pakai backlin, pakai sabun, segala macam supaya bersih kembali. Setelah bersih dikeringin, dijemur. Setelah dijemur diapakan? Disetrika biar rapi, terus disemprot minyak wangi, lalu dimasukkan ke dalam lemari. Apa bedanya dengan tubuh kita? Ketika kita berasal dari surga dalam keadaan suci, Allah turunkan ke bumi. Setelah kita nanti di yaumil akhir, maka tempat kembali kita harus kembali lagi ke surga. Kata malaikat, ya Allah, dia tidak mungkin masuk ke surga karena tubuhnya kotor, bergelimung dosa, bahkan dia suka berhutang, banyak hutangnya. Maka dia tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, ayo Pak Andri mengajak kalian, kita harus beriman kepada hari akhir. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Diantaranya yaitu ingat masa sehat sebelum datang masa sakit. Ingat masa muda, nih kita lagi muda, sebelum datang masa tua. Apalagi ingat masa kaya sebelum datang masa miskin. Ingat masa hidup sebelum datang kematian. Masih banyak, harus diingat ya. Harus banyak-banyak mengingat Allah. Dimanapun kita berada, dekatkan diri kita dengan Allah ya. Karena rukun iman yang terakhir adalah iman kepada siapa? Kepada hari kiamat ya. Itu saja dari Pak Andri untuk hari ini. Nanti kita bahas kembali ya, berkenaan dengan hari kiamat. Tugas yang Pak Andri dari Pak Andri hari ini adalah tuliskan oleh kalian surat Al-Qari'ah sebanyak 11 ayat yang bagus tulisannya. Setelah disimak nih video Pak Andri ini, setelah menulis ayatnya ditulis juga artinya. Ya, itu ditulis. Terus difotokan ke Pak Andri. Ya. Difotokan ke Pak Andri, lalu kalian membaca surat Al-Qari'ah, dibuat video. Oke, siap? Semangat terus belajarnya ya. Oke, Pak Andri tunggu. Walaupun keadaannya seperti ini, kita tetap belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan coronanya, covidnya biar cepat kabur ya, agar kita bisa belajar seperti biasa ya.
hanya untuk hari ini pembelajaran agama kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk baca bersama doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.